Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia. Apa kabar? Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita yang begitu banyak sehingga mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunia wal akhirah. Dan selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, alhamdulillah saya bisa hadir kembali untuk melanjutkan membacakan buku Sirah Nabawiyah, buku tentang kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita makin mengenal beliau dan kita makin mencintai beliau. Teman-teman sekalian, kemarin saya sudah membacakan tentang fase ketiga dakwah Islam di luar Mekah. Bagaimana ketika beliau kemudian menuju ke Taif untuk berdakwah di sana, ternyata sambutannya justru sangat tidak sesuai dengan harapan. Bahkan beliau kemudian dihinakan, kemudian dilempari batu bahkan sehingga beliau berdarah-darah. Tetapi ternyata meskipun Allah sudah mengutus malaikat penjaga gunung ya, yang siap diperintah oleh baginda Rasulullah untuk apa saja, termasuk untuk menjatuhkan gunung itu di atas kota Mekah supaya kaum musyrik Quraisy Mekah itu habis semua. Tapi apa yang terjadi, ternyata Rasulullah justru tidak tidak memakai fasilitas itu ya, kira-kira seperti itu. Karena justru beliau berdoa mudah-mudahan dari kaum kafir Quraisy itu nanti lahir ya generasi-generasi yang akan memeluk Islam. Dahsyat sekali ini Rasulullah ini. Ya, jadi berbeda misalnya ini cerita tentang perbandingan yang membedakan Rasulullah dengan Rasul-Rasul terdahulu ya. Jadi Rasul-Rasul terdahulu itu begitu ibaratnya mentok begitu ya, dalam arti kaumnya itu zalim gitu ya. Memang berdoa supaya dibinasakan saja ya. Seperti misalnya Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu nggak tanggung-tanggung itu, supaya dihabiskan saja ya. Karena beliau punya tujuan kalau kaum musyrik kaumnya ini habis ya, tidak lagi lahir generasi-generasi yang meneruskan tradisi kekafiran mereka ya. Jadi memang tujuannya berbeda-beda, dan karena yang berdoa itu adalah utusan Allah, maka doanya diijabah. Jadi kalau Nabi Nuh itu mohon supaya tidak menyisakan satupun ya kaumnya yang kafir, sehingga kemudian ditimpakanlah dengan banjir yang menenggelamkan dunia. Kira-kira seperti itu. Demikian juga dengan Nabi Soleh, Nabi Hud, ya, dan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Tapi Rasulullah Muhammad berbeda, ya, beliau sangat berjiwa pengasih dan penyayang. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian saya lanjutkan ya, teman-teman sekalian. Dalam jawaban yang diberikan Rasulullah SAW, tampaklah kepribadian yang istimewa dan akhlak agung yang siapapun tidak bisa menyamainya. Rasulullah SAW tersadar dan hatinya merasa tentram berkat adanya pertolongan dalam wujud gaib yang diberikan Allah kepadanya dari atas 7 petala langit. Kemudian beliau meneruskan perjalanan hingga ke lembah Nakhlah dan menetap di sana beberapa hari. Di lembah Nakhlah tersebut terdapat 2 tempat yang cocok untuk didiami, yaitu As-Syail Al-Kabir dan Az-Zimah, sebab di sana terdapat sumber air dan lahan yang subur. Kami belum menemukan sumber yang penulis ya, belum menemukan sumber yang dapat dipercaya yang menjelaskan di mana letak yang dulu didiami Rasulullah SAW. Sewaktu berdiam di sana, Allah mengutus kepada beliau segolongan jin yang kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran pada 2 tempat, yaitu di dalam surat Al-Ahqaf
sebagaimana firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id sarafna ilaika nafaron minal jinni yastami'unal Qur'an. Minal jinni yastami'unal Qur'ana falamma khadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wala ila qaumihim mundirin. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Ya qaumana ajibu da'i Allahi wa aminu bi yaghfir lakum min dunubikum wa yujirkum min adabin alim. Dan ingatlah ketika kami menghadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Surat Al-Ahqaf ayat 29-31. Di dalam surat Al-Jin sebagaimana firman-Nya, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'ana ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bihi wa lan nusrika bi rabbina ahada. Katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Surat Al-Jin ayat 1 dan 2. Dari konteks ayat-ayat ini, demikian pula riwayat-riwayat yang menafsirkan peristiwa-peristiwa ini, tampak jelas bahwa Nabi SAW belum mengetahui kehadiran serombongan jin tersebut, kecuali setelah Allah mengabarkannya melalui ayat-ayat ini. Kehadiran sekelompok jin tersebut saat itu merupakan yang pertama kali, sebab berdasarkan konteks berbagai riwayat diketahui bahwa setelah itu mereka sering kali datang. Benar, peristiwa ini sebagai bentuk lain pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari simpanan makhluk gaibnya berupa pasukan jin yang tidak seorang pun mengetahuinya kecuali hanya Allah. Kemudian ayat-ayat yang turun sehubungan dengan kejadian ini, di dalamnya terselip kabar-kabar gembira tentang keberhasilan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga bahwa kekuatan siapapun tidak akan mampu menghalangi kemenangan dakwah beliau. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa man la yujib da'iyallahi falaysa bimujizi fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya'u ulaika fi dhalalim mubin." Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Surat Al-Ahqaf ayat 32. Juga firman-Nya, wa anna dhananna an lan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan melepaskan diri dan dari kekuasaan Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lari. Surat Al-Jin ayat 12. Berkat adanya pertolongan dan kabar gembira tersebut, awan kegetiran dan kesedihan serta keputusasaan menjadi sirna yang semula meliputi beliau sallallahu alaihi wasallam sejak keluar dari Taif karena diusir dan ditolak bahkan hingga perjalanan kembali ke Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kini bersiap melanjutkan kembali rencananya semula untuk mendakwahkan Islam, menyampaikan risalah Allah yang abadi dengan semangat baru, dengan penuh gairah dan kesungguhan.
Ketika itu Zaid bin Harisah berkata kepada beliau, bagaimana engkau akan memasuki kaum yang sebelumnya telah mengusirmu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Zaid, sesungguhnya Allah pasti memberikan jalan keluar seperti yang engkau sudah lihat, dan Allah pasti akan menolong agamanya dan akan memenangkan nabinya. Rasulullah SAW meneruskan perjalanannya menuju Mekah. Hingga ketika sudah mendekat, beliau tinggal di Hira, lalu mengutus seseorang dari Bani Khuza'ah kepada Al-Akhnas bin Suraik untuk melindungi beliau. Al-Akhnas lalu berkata, aku adalah orang yang bersekutu, maka seorang sekutu tidak memberikan perlindungan. Kemudian beliau mengutus utusannya tersebut kepada Suhail bin Amr, lalu dia berkata, sesungguhnya Bani Amr tidak memberikan perlindungan kepada Bani Ka'ab. Lalu beliau mengutus utusannya tersebut kepada Mut'im bin Adi. Katanya, ya aku bersedia. Dia segera menyiapkan senjatanya dan menyeru anak-anaknya dan kaumnya. Ambillah senjata kalian. Ambillah posisi di sudut Ka'bah. Karena sesungguhnya aku telah memberikan perlindungan kepada Muhammad. Dia segera mengirim utusan menemui Rasulullah SAW agar beliau memasuki Mekah. Lalu Rasulullah SAW bersama Zaid bin Harisah pun memasukinya hingga sampai di Masjidil Haram. Di sana Mut'im bin Adi sedang berada di atas hewan tunggangannya berseru, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya aku telah memberikan perlindungan kepada Muhammad, maka tidak boleh ada seorang pun yang mengganggunya. Rasulullah SAW berhenti di salah satu sudut Ka'bah, lalu sholat 2 rakaat. Setelah itu beliau kembali ke rumahnya, sementara Mut'im bin Adi dan anak-anaknya siaga mengawasi beliau sampai masuk ke dalam rumahnya. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Abu Jahal ketika itu bertanya kepada Mut'im bin Adi, engkau sebagai pemberi perlindungan atau sudah menjadi pengikutnya? Sebagai pemberi perlindungan, jawab Mut'im bin Adi. Kalau begitu, kami memberikan perlindungan. Siapa yang telah engkau lindungi? Kata Abu Jahal lagi. Rasulullah pun senantiasa mengingat perbuatan baik Mut'im bin Adi. Sewaktu di hadapan tawanan perang Badar, beliau berkata, seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, lalu berbicara kepadaku, niscaya akan memberikan keputusan ini kepadanya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kita telah selesai pada bab fase ketiga dakwah Islam di luar Mekah. Besok kita lanjutkan dengan bab menawarkan Islam kepada kabilah dan individu. Ini adalah mulai fase dakwah beliau yang secara masif dan intensif. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita makin mengenal sejarah kehidupan Rasulullah sehingga kemudian kita makin mencintainya. Demikian, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.